Hai, ketemu lagi sama aku Nanda Anandia. Hari ini kita mau ngebahas tentang sunscreen, produk yang paling wajib harus banget ada di setiap skincare rutin kita. Soalnya sunscreen ini berperan banget untuk melindungi kulit dari efek sunburn. Dia bisa menjaga warna kulit kita tuh tetap rata, mencegah flek hitam, bisa melindungi jerawat juga supaya kondisinya nggak makin parah. Selain itu dia juga bisa mencegah penuaan dini dan mengurangi resiko kanker kulit. Jadi emang penting banget ya untuk investasi kulit jangka panjang. Nah, dari bulan lalu aku tuh udah nyobain the most mentioned sunscreen in my YouTube comments dan DM Instagram juga, yaitu Azarin. Banyak banget yang ngomongin ini sampai aku kira kayaknya produk ini tuh overhyped gitu. Tapi akhirnya ketika aku cobain, lah kok beneran enak ya, dan akhirnya aku explore semua varian sunscreennya Azarin. Ini dia sunscreen yang udah aku cobain, totalnya tuh ada 4 produk ya guys, dan keempat sunscreennya Azarin ini menurut aku punya beberapa poin plus yang sama. Salah satunya dia itu ketika dipakai nggak bikin perih di mata. Udah gitu formulasinya alcohol free, fragrance free, non comedogenic, aman untuk bumil busui, proteksinya makin komplit karena ada ectoin sebagai anti blue light-nya, dan overall produknya ini udah teruji secara klinis ya, jadi aman banget. Fun fact, ternyata SPF-nya tuh betulan teruji in vivo guys. Ini ada postingannya Azarin, angkanya tuh nggak bohongan, malah ternyata lebih. SPF 50 hasil ujinya ternyata SPF 53,6, ada yang 50,8 juga. Terus yang selisihnya paling gede tuh yang SPF 45, ternyata adalah 49,3 dong, gak kaleng-kaleng ya. Nah, untuk perbedaan antar variannya dan pengalaman aku waktu pakai sunscreennya seperti apa, langsung aja kita kupas satu-satu yuk. Azarin Hydra Maxi Sunscreen Serum, dia SPF-nya 50 PA+++++. Keunggulannya sunscreen ini ketambahan kandungan vitamin C yang manfaatnya bisa mencerahkan plus bisa bantu stimulasi produksi kolagen juga. Aku baca satu artikel dari sebuah fakultas kedokteran gitu, studi menunjukkan pakai sunscreen dengan vitamin C itu bisa mencegah kerusakan berlebih karena sinar UV. Dan ngomongin efek brightening dari vitamin C yang ada di serum ini, menurut aku itu lebih ke bikin kulit jadi nggak gampang kusam ketika kita pakai si serumnya ini. Tapi kalau untuk menaikkan kulit, bikin cerah signifikan, itu nggak bisa ya guys. Kalau seperti itu butuh produk brightening yang lainnya. Terus aku tuh kan udah beberapa kali juga nyobain sunscreen yang ada kandungan vitamin C di dalamnya, tapi sejauh ini guys baru sunscreennya Azarin yang Hydra Maxi yang nggak menimbulkan rasa panas di kulit aku dan minim rasa tingling juga. Palingan kalau lagi ada luka terbuka di wajah kayak bekas garukan atau bekas mencetin komedo, itu bakalan kerasa agak cekit-cekit di awal ketika pakai si Hydra Maxi ini. Selain vitamin C, di sini juga ada kandungan vitamin E, terus ada hyaluron, makanya diklaim bisa ngasih kelembapan ekstra dan glow juga. Nah, kalau dari kandungannya ini tuh bisa dilihat lebih condong ke arah kulit yang normal, cenderung kering, tapi so far guys, untuk kulit aku yang kombinasi antara kulit dehidrasi dengan kulit berminyak, ini masih nyaman banget dipakai di kulit aku. Soalnya teksturnya tuh bukan gel yang okklusif, melainkan masih water gel yang ringan, gampang meresap dan gak ada white cast-nya juga. Terus untuk lembab sama hidrasinya tuh juga kerasa pas gitu loh, nggak lebih nggak kurang. Glowingnya juga bukan yang becek berminyak, tapi lebih ke natural glow. Kalaupun case-nya area berminyakku tuh lebih dominan, aku tetap bisa pakai dia, tapi diakalin caranya itu dengan skip moisturizer dan langsung pakai dia setelah toner ataupun setelah serum. Soalnya di kulit aku yang kombinasi ini, kelembapannya tuh udah cukup banget bisa nge-cover manfaat dari moisturizer juga. Untuk penggunaan di bawah makeup, karena dia tuh nggak nge-peeling, jadi nggak akan ganggu complexion kita, cuman dia itu nggak nahan minyak guys. Jadi untuk kalian yang kulitnya lebih dominan ke berminyak, tetap harus hati-hati ya, atau kalian bisa pilih varian yang selanjutnya akan kita bahas ini. Azarin Hydrasus Sunscreen Gel dengan SPF 45 PA++++. Sesuai namanya, yang ditonjolin dari sunscreen ini adalah efek menenangkan dan hidrasinya, karena dia tuh diperkaya aloe vera, mentimun, sodium hyaluronate, jadi kulit tuh tetap nyaman walaupun cuaca lagi panas. Aku juga ngerasa tiap pakai dia tuh ada efek kayak adem-ademnya di kulit gitu guys, tapi bukan dingin mentol ya, melainkan efek adem yang seger gitu loh. Jadi pas dipakai di siang hari untuk reapply itu nyaman banget sih. Selain itu varian ini bakalan nge-clog banget buat kalian yang kulit
kulitnya kombinasi cenderung berminyak atau bahkan oily skin juga. Karena teksturnya juga masih water gel, sebenarnya agak mirip ya kayak yang sebelumnya tadi. Dia ringan, hidrasinya kerasa, meresapnya cepet, nggak ada white cast. Tapi yang ini setelah meresap finishnya itu lebih matte. Di kulit aku yang kombinasi, efek mattifyingnya tuh bisa nahan minyak juga sampai sekitar kayak 3 jam sampai akhirnya kita harus reapply sunscreennya lagi. Kalau varian yang sebelumnya si Hydra Maxi aku bisa skip moisturizer ya, tapi kalau si varian Hydra Soothe ini aku nggak bisa skip moisturizer karena kalau aku skip moisturizer area dehidrasiku tuh bakal kerasa agak ketarik gitu loh. Tapi so far untuk efek matte dari sunscreen ini nggak sampai yang mengancam area dehidrasiku terus dia breakout, itu nggak sama sekali, masih aman banget. Varian ini juga aman ya di kulit yang berjerawat sekalipun kalian punya fungal acne, ini masih aman banget karena dia 0% oil dan ada kandungan yang punya sifat antibakteri sampai antioksidannya guys, kayak royal jelly, resveratrol, delima, dan green tea juga. Sunscreen ini juga nggak ada efek peelingnya ya guys, jadi aman kalau misalkan mau dilanjutin pakai bedak ataupun foundation atau complexion yang lainnya. Dan sejauh ini di kulit aku yang kombinasi, menurut aku kalau sebelum makeup aku pakai sunscreen ini, makeupnya tuh jadi lebih tahan lama sih karena mungkin ada efek mattifyingnya tadi dan bisa mengontrol minyak kalau di kulit aku. Azarin Hydra Soothe Sunscreen Mist, total SPF-nya 50 PA++++. Efek yang ditawarkan masih sama kayak versi gelnya tadi, yaitu menenangkan dan bisa menghidrasi. Soalnya ada centella, ceramide, hyaluron, tapi karena dia formulasinya cair dan dikemas dengan botol spray, jadi emang menang di praktisnya ya. Dan dia juga SPF-nya lebih gede 5 angka gitu dibandingkan sama yang versi gelnya tadi. Ini tuh pas banget ya untuk dibawa pergi-pergi kayak ke sekolah, ke kantor, yang kadang kita tuh perlu satset gitu ya, perlu cepet. Ini tuh tinggal di shake dulu, itu wajib, terus di spray aja, dan selesai. Cairan sunscreennya itu warnanya putih transparan dan dia tuh cepat meresap kok. Finishnya juga menurut aku lebih ke semi matte dan dia nggak ngepeeling guys. Tapi emang kalau formulasi sunscreen mist ini itu lebih cocoknya untuk touch up guys. Aku baca wawancara dokter kulit di Wallipop disarankannya pun demikian. Alasannya yang bentuk krim itu bakal stay lebih lama dan lebih efektif karena ngecovernya lebih rata guys. Kalau spray ini lebih oke untuk touch up karena alasan kenyamanan. Nah untuk touch up per 2 jam aku kira awalnya proteksinya tuh bakal lemah banget soalnya dia kan formulasinya cair gitu ya. Jadi kayak pas di kulit tuh kayak lebih tipis aja layernya. Tapi ternyata proteksinya tuh udah cukup bagus. Kalau kena panas kulitnya nggak gampang kerasa perih. Cuman emang kalau sunscreen yang mist ini dia tuh nggak bisa menghindarkan kulit aku dari redness. Terus satu lagi yang aku sayangin sih guys, aku nggak tahu ini kebetulan atau gimana. Intinya aku tuh kurang beruntung dapet kepala spray yang mistnya tuh kurang halus. Alhasil sebaran sunscreennya itu nggak rata guys. Jadi aku kudu tap-tap dulu pakai tangan aku. Dan untuk reapply di atas makeup dengan mist yang kurang halus, jujur agak takut merusak makeupnya sih. Cuman masih bisa diakali ya pakai spons gitu. Azarin Tone Up Mineral Sunscreen Serum SPF 50 PA++++. Ini adalah physical sunscreen yang udah pasti selain melindungi dari sinar UV, dia bisa kasih efek tone up, jadi ngebantu banget untuk yang kulitnya kusam. Menariknya dia punya Skin Intelligence Technology yang bisa menyesuaikan ke semua warna kulit tanpa bikin ashy guys. Gak cuman itu, ketika aku cobain ya, menurut aku ini adalah varian yang efek menenangkan kulitnya itu paling jago sih. Karena kayak nggak bikin muka jadi kepiting rebus gitu setelah panas-panasan guys. Mungkin nih bisa jadi karena kandungannya sendiri lebih berfokus untuk memperbaiki skin barrier. Jadi kulit kita tuh bener-bener dijaga skin barriernya selagi kulit kita juga dilindungi dari sinar UV. Star ingredientnya ada Mosaic No. 1 yang sempat dapat award-winning ingredients karena bisa menenangkan sampai meredakan stres kulit akibat perubahan cuaca. Selain itu di sini ada squalane, ceramide sampai argaroline peptide. Teksturnya tuh ke arah lotion tapi sedikit cair. Untuk sekelas physical sunscreen ini tuh tergolong yang masih gampang dibaurin guys. Lalu menurut aku di sini rasa lembabnya juga dapet banget. Untuk efek tone up-nya memang waktu awal-awal dia bakalan terlihat lebih putih, tapi nggak usah khawatir karena warna putihnya ini perlahan akan pudar dan malah jadi ngeblend sama warna kulit asli kita. Ketika baru diaplikasikan, finishnya tuh kelihatan lebih glowy, tapi setelah beberapa saat dia akan ngeset dan hasilnya lebih ke satin finish.
Jujur aku suka banget sama hasil aplikasinya. Di kulit tuh bikin kayak lebih sehat dan berseri juga. Plus kalau dipegang dia tuh kayak kerasa lebih pelampi sama lebih halus guys. Cuman efek tone up-nya ini kalau di kulit aku nggak bertahan terlalu lama sih. Kayak sekitar 2,5 jam itu kecerahannya mulai menipis lagi. Kayak sekarang nih, tadi aku juga di awal filming nggak pakai complexion apapun, aku cuman pakai tone up sunscreennya Azarin. Di awal tuh kelihatan fresh banget, tapi sekarang itu udah mulai memudar ya kesegaran warnanya. Untuk sisi minusnya menurut aku itu ada di aromanya sih. Aroma awalnya tuh agak asem-asem gitu sih guys, dan aku pribadi kurang suka sama aroma asemnya itu. Cuman kalau udah beres, sunscreennya udah ngeset, aromanya perlahan juga hilang sih. Nah, dari keempat sunscreennya Azarin ini yang masih jadi favorit aku adalah si Hydra Soothe, tapi yang sunscreen gelnya ya. Menurut aku ini lebih nggak neko-neko. Kandungan dan formulanya juga bisa fleksibel masuk ke setiap kombinasi skincare apapun yang aku pakai. Terus walaupun akhir-akhir ini kondisi kulit aku sempat berubah-ubah, tapi dia selalu kerasa nyaman di segala kondisi kulitku itu. Walaupun proteksinya lebih rendah dari yang lain, SPF-nya masih 45, tapi kayak udah cukup banget sih untuk daily. Rating dari aku 8,5/10. Terus favorit aku yang kedua adalah Tone Up Mineral Sunscreen-nya sih, karena hasil pemakaiannya tuh cakep banget, bikin kulit kayak lebih sehat. Udah gitu efek menenangkan di bawah sinar mataharinya tuh juga bagus banget. Varian ini masih masuk banget dipakai sama berbagai jenis skincare rutin, dan walaupun aromanya agak aku kurang suka ya, tapi ya masih bisa ditahan lah. Aku kasih ratingnya 8,2/10. Yang ketiga, aku favoritin Hydra Maxi. Dia ini bisa jadi shortcut kalau aku lagi mager pakai moisturizer pagi, soalnya kelembapannya tuh udah bisa ngecover ya, udah cukupan gitu untuk kulit aku yang kombinasi ini. Terus bagusnya lagi dia nggak bikin muka jadi kusem ya, karena ada vitamin C-nya yang ngasih efek brightening. Cuman emang karena dia udah ada bahan aktifnya yaitu vitamin C, jadi untuk beberapa kombinasi skincare itu harus diperhatiin lagi gitu ya. Untuk ratingnya aku ngasih 8/10. Yang terakhir pastinya sih sunscreen mistnya ya. Nah, walaupun aku kurang beruntung dapetin kepala spray yang mistnya itu kurang halus, tapi tetap bisa satset sih guys, karena emang formulanya itu kan cair, terus dia gampang meresap, nggak lengket juga. So aku tetap bakal pakai dia sih untuk reapply sunscreen di siang hari ya, karena aku tuh sejujurnya adalah tim mager reapply sunscreen guys, tapi tahu itu penting banget. Jadi produk ini tuh sangat amat membantu. Produk ini aku kasih rating 7,8/10. Oke, jadi itu dia tadi sharing plus review semua sunscreennya Azarin yang udah pernah aku cobain, dan semoga bisa nambah referensi kamu, semoga bermanfaat juga. Dan buat yang langsung mau check out, aku bakal tinggalin link pembeliannya di deskripsi ya, jadi jangan lupa dicek. Makasih banyak udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye!